Wajib, bapaknya Laura masih hidup sampai sekarang dan kita komunikasi sangat baik. Makanya kan kalian nggak akan pernah dapat berita tentang mantan suami gue yang pertama karena kita nggak pernah ribut gitu. Dan dia kecewa pasti. Sampai ganti akun. Ya kan udah dibilang namanya anak 15 tahun masih labil ya kan, nggak bisa kontrol emosi, terus dia yang seneng banget karena dia jauh tidak bisa dikontrol sama ibunya gitu kan, dan dia tahu nih ibunya nih susah dapat visa gitu. Kenapa? Karena kan si Aska ini aktenya pakai nama si botak dajal kan gitu. Jadi agak sulit untuk mendapatkan visa ini gitu. Nggak tahu si botak ini ditelepon mungkin dari dari kedutaan susah atau bagaimana gitu. Tinggal visanya Aska aja. Berarti memang belum sempat ngurus keluar visa segala macam ya? Visa lagi diurus, tinggal visa Aska aja karena mau tidak mau harus dibawa. Iya, karena memang itu adalah negara yang ingin dia tuju. Jadi kalau gue pergi sendiri dia akan nangis. Dan gue sudah berjanji kalau ke sana pasti akan bawa abang gitu. Jadi ya udah tinggal tunggu aja. Setelah masalah besar ini gimana kedepannya membangun hubungan sama kakak? Boleh. Biar bagaimanapun dia kan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya biarlah dia mau bicara apa, yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu semua. Sempat nangis nggak di akhirnya? Nangis gue 3 hari. Gue nangis, gue nggak tidur 3 hari. Gitu. Mikirin kakak? Iya, iyalah mikirin anak gue lah, gila anak 9. Gue itu lahir normal, itu loli. Jadi kalau gue inget-inget tuh sakitnya tuh berasa gitu sampai sekarang. Karena lahiran normal tuh nggak kayak sesar ya. Kalau sesar itu kan lu tinggal disuntik, masuk ruang operasi gitu. Loli itu gue lahirin tuh secara normal gitu. Jadi setiap pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu, itu rasa sakit itu luar biasa gitu. Dan alhamdulillah waktu lahiran Loli gue masih didampingin sama mantan suami gitu, gak kayak yang kedua ketiga ini gitu. Jadi kalau dibilang sempet nangis sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu gue kayak apa ya kekurangan gue gitu, apa ya dosa gue gitu, kok anakku gitu ya gitu. Tapi ya itulah namanya hidup ya kan, nggak pernah tahu depannya kayak gimana. Tapi gimana pun anak gue ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue gitu, karena sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang jadi berontak gitu kan. Gue nggak tahu, gue cuma pengen menjaga apa yang masih bisa gue jaga gitu. Jangan sampai ya gue nggak mau anak gue kelak nanti ketika punya suami dapat perlakuan hal yang sama seperti ibunya. Gue nggak mau kayak gitu. Makanya setiap dia pacaran atau dia punya pacar gitu, gue tuh selalu pengen sini mana pacarnya gitu. Mau pergi nonton gitu kan, pernah sekali dibebasin pergi nonton, oke, pulang jam 1 gitu. Gue sampai nggak tidur, gue gemeter, kemana anak gue gitu kan. Nah dari situlah gue sudah tidak bisa membebaskan anak gue yang perempuan tuh. Makanya yang dia bilang aku dikekang, aku nggak boleh pergi pacaran, aku nggak bisa main sama teman-teman aku. Ya memang betul itu. Setelah ini apakah sudah ada komunikasi saling maaf-maafan atau deep talk lah ibu dan anak? Kalau itu pasti, walaupun anak gue bagaimanapun waktu itu pun sempat gue WhatsApp gitu, gimana keadaannya, bagaimana sekolahnya gitu kan. Tapi gue sekarang lebih banyak bicara dengan gurunya, karena ya itu tadi, karena dia masih labil, dia masih bersikeras. Gue enak dari Mimi jauh, jadi dia masih keras hatinya. Nggak ada orang terdekat yang menemani kakak Loli di sana mungkin selain sekolah ya? Nggak ada dong itu kan. Mungkin ada teman yang di UK nggak ada. bantu pantau. Iya, nitip untuk mantau gitu misalkan. Nggak boleh. Lu mau man itu? Jadi emang dia benar-benar anak Indonesia satu-satunya semata wayang di situ. Nggak ada. Jadi
dia tuh sekolah bukan di city-nya UK, jadi dari UK ke turun di bandara, naik train sekitar 2-3 jam, 3 jam kalau nggak salah, turun dari train, naik lagi taksi sekitar 10-15 menit. Berarti terakhir Mi, penegasan artinya komunikasi masih belum lancar ya? Bukan belum lancar, tapi memang gimana ya tadi gue bilang, itu anak Masih lagi punya seseorang yang apa yang dia lakukan salah dibener-benerin aja gitu. Jadi ya nggak apa-apa, makanya biar aja seiring berjalannya waktu, nanti kan akan ada waktunya dia bakal hubungin gua sih 24 jam anytime selalu ada. Jangankan sama anak sendiri, sama anak orang aja gue sayangnya kayak apa gitu kan. Apa yang mau disampaikan buat kakak Loli? Buat kakak Loli kan selalu gue tuh nggak usah diucapin kalau gue lagi whatsappan, kalau gue lagi sholat berdoa gitu ya gue cuma pengen biar dia selalu dalam lindungan Allah, biar dia sekolahnya rajin, bisa membanggakan gitu kan, karena gue juga mungkin gimana ya, seneng lah gitu kalau punya anak yang udah sekolah jauh terus pulang bisa membawa hasil gitu kan. Jadi gue sebagai seorang ibu yang single parent juga kerja walaupun tertati-tati ya, kalau hampir mau mati gue kadang-kadang tuh ya, kadang-kadang udah lemes tapi tetap harus kerja gitu ya apa ya, ya pokoknya buat kakak Loli sekolah yang rajin di sana, anytime Loli butuh Mimi ada di sini. Pokoknya nggak akan pernah kekurangan satu apapun. Terus buat netizen ya juga nggak usah kasihanin anak yang berada. Loli itu bukan anak kekurangan, Loli itu bukan anak gembel ya yang harus dikasihanin gitu kan. Kasihaninlah sama anak-anak di pinggir jalan, panti asuhan yang emang bener-bener disia-siain sama orang tuanya gitu. Kalau Loli kan nggak disia-siain. Kalau disia-siain mungkin dia udah jadi anak pangrok di daerah Sleepy ya kan. Nah, gitu. Jadi ya kalau komen juga gue tuh sedih gitu kalau ada judul dari teman-teman wartawan, Nikita ibu yang kejam gitu. Mungkin kalau kejam anak gue udah babak belur kali, dia aja nggak ada bekas-bekas luka sama sekali di badannya gitu kan. Ya itu aja sih. Mungkin tegas kali ya Mam, sebagai orang tua mungkin tegas ya kalau marah sama anak yang udah gede, Loli kan teenager, marahnya sama anak yang teenager sama anak kecil kan beda. Iya kan, dia kan pendidikan pun dia ngaku bahwa dia berangkat ke sana pun itu biaya dari miminya. Nah berarti kan tanggung jawabnya gue sebagai seorang ibu sudah terpenuhi gitu. Apalagi yang mau dibicarakan, apalagi yang mau, kan netizen pada ngebully, oh ibu-ibu mukul anak. Tidak ada di dunia ini anak yang belum pernah dipukul. Siapa? Gue aja pernah kok digebok sama bokap gue, ya kan, gue pernah digebok sama bokap gue pernah ditendang, gue pernah dipukul pakai gesper gitu. Tapi kalau gue bukan karena nakal, karena kalau di keluarga gue tuh yang paling bolot tuh gue doang, yang lain tuh semuanya pinter-pinter. Jadi kalau kita nggak dapet ranking, bokap tuh marah gitu. Jadi makanya didikan gue dulu bokap gue mendidik gue itu gue terapkan ke anak-anak, tapi tidak dipukul. Cuman kewajiban lo sebagai anak sekolah adalah belajar, that's it gitu. Lo mau keluar boleh, tapi ada satu orang yang ikut gitu, nggak boleh kata enggak gitu, nggak boleh ada penolakan sama sekali. Kan kayak perdebatan besar kayak gini baru kali ini aja memang, atau sebelumnya sudah ya. Loli seringnya berdebatnya sama pembantu di rumah ya, karena kan gue ini kan sebetulnya jarang di rumah ya. Kalau pulang pun kadang-kadang anak-anak sudah tidur, pergi pun kadang-kadang anak masih tidur, gue udah harus kerja. Jadi Loli tuh seringnya ribut sama pembantu di rumah gitu, pembantu yang sudah lama di sini, ada namanya Tati. Nah itu sering cekcok mulut, itu kelihatan di CCTV gitu kan. Nanti pulang baru saya panggil, kenapa gitu, ya madam tadi Loli gini. Oke ya udah, sabar ya teh, sabar ya, nah, teteh jangan pergi. Jadi di rumah ini aja gue tidak pernah mencat pembantu ya, tapi pembantu itu selalu ingin memundurkan diri itu bukan karena gue. Kalau guanya memang baik-baik aja ya, tapi karena ya itu sering terjadi cekcok itu. Berarti untuk kali ini ribut gedenya baru kali ini. Gimana sebagai orang tua lo menghadapi anak seusia Loli yang notabene lagi gua sempet ke psikolog psikiater, nggak tahu namanya apa. Gua mencoba untuk curhat sama dia supaya gue bisa dapat masukan yang lebih netral gitu ya.
Ya memang katanya anak-anak seumuran itu memang lagi labil-labilnya, dia tidak bisa mengontrol emosi dan dia akan memilih orang yang menurut dia mau buat salah, dia mau buat bener, pokoknya bener aja. Nah kalau di sini kan lu salah ya lu akan disalahin gitu. Kalau lu bener lu akan dibanggain. Kayak misalkan Loli pengen ikut panahan, sampai ke Surabaya pun gue jabanin. Ya kan, dan gue appreciate banget sama dia, sampai gue posting di Instagram gue betapa gue bangganya sebagai seorang ibu bisa melihat anak gue panahan dan juara 1 gitu kan. Nah tapi kalau ketika dia salah, ya dia harus disalahin gitu. Jadi buat gue itu adalah hal yang wajar untuk anak teenager yang, apalagi kan sekarang Laura ini kan sekolahnya jauh banget ya, nggak bisa gue kontrol, itu udah bukan wewenang gue karena gue sudah memilih sekolah yang terbaik di UK. Apapun yang terjadi sama anak gue itu sudah tanggung jawab mereka. Kalau mereka tidak bisa handle, baru mereka akan lapor ke gue gitu. Tapi masih ngasih support biaya gitu tadi. Kalau nggak ada biaya, Loli nggak mungkin stay di sana. Kan di luar negeri sekolah nggak bisa ngutang. Tapi kan ketika masalah ini hadir, Lunas dulu, baru anaknya terbang. Ya, Nggak, jadi maksudnya jangan ditanya masih support atau Kayak enggak. ngasih jajan kayak uang. Menurut gitu. lo, tapi kan Niki ketika masalah Loli itu sekolah di boarding school. Dia masih SMA kelas 1. Ibaratnya kayak pesantren. Jadi makan, minum, semuanya sudah ada di sekolah. Ya, uang jajan sudah ada untuk sampai 3 bulan ke depan. Gitu. tapi Jadi ketika statement masalah dia ini ada kan Loli kayak dapat dukungan dari mantan, dari Tony kan katanya Bahkan bahkan diadopsi ingin ya.